Shalom teman-teman, selamat malam. Senang sekali kembali bisa berjumpa hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini, saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus, Injil Yohanes, pasal 12, ayat 1 sampai 50. Mari kita dengarkan. Perikop Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak serbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya dibagikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, nah karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Perikop persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Perikop Yesus diulu-ulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan bagi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik di atasnya seperti tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan mereka telah melakukan juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Mereka kesaksian tentang dia. Begitu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada orang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saat Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, melainkan jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak menyintai nyawanya, ini ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayan aku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku."
ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukuman Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka. Hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada pada kamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Perikop mengapa orang Yahudi tidak dapat dipercaya. Orang Yahudi tidak dapat percaya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan menegirkan hati mereka. Sebab mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal itu dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya. Berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Perikop firman Tuhan Yesus yang menghakimi. Tapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya padaku jangan tinggal diam dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman-Mu yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang telah mengutus aku. Dialah yang telah memberitakan aku untuk mengatakan apa yang aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Bapa, aku serahkan Tuhan segala perasaan yang tidak enak ini, Tuhan, segala kecewa amalku, kesepianku padamu Bapa. Terima kasih kami dalam Tuhan Yesus, Baik surga.